Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih menjadi seorang data analisis dan mungkin bagaimana mempelajari skill data analisis tersebut. Nanti kita akan jelaskan beberapa poin kuncinya dan semoga dengan hal tersebut bisa membantu teman-teman dalam memulai mempelajari data analisis. Nah, bagaimana sih menjadi seorang data analisis? Pertama, kita harus tahu basic statistik, understanding basic statistik. Ada deskriptif, ada inferensial. Next-nya ada mempelajari tools yang kita pakai untuk analisis. Ada Excel, database, BI tools, R, Python, kayak gitu. Next-nya ada juga kita harus memahami database karena penyimpanan data, memanage data itu juga part penting dari data analisis seperti itu. Next-nya juga kita akan belajar untuk explore dari data analisis workflow-nya. Jadi proses dari data analisis itu memahami goals atau permasalahan, memilih datanya, memproses dan menghasilkan analisis. Dan terakhir, kita belajar untuk mengkomunikasikan hasil dari analisis kita. Bagaimana komunikasinya? Yaitu dengan visual yang tepat dan komunikasi insight-nya. Apa sih temuan yang kita dapat? Kita mulai dari memahami basic statistik. Kenapa sih basic statistik itu? Kenapa statistika? Ternyata statistik itu ada beberapa poin, ada deskriptif, ranahnya statistik itu ada deskriptif, inferensia, kita tahu juga ada peluang, probability distribution, sebaran peluang, ada hipotesis testing, ada regression. Ini yang paling umum ya, dan banyak yang lainnya. Nah, berkembang nih dari ilmu statistik tersebut berkembang. Ilmu statistik tersebut diimplementasikan ke data. Makanya masuk ke data analisis. Nah, data processing-nya, ada eksplorasi datanya dengan deskriptif, kayak gitu. Discovering information ya dengan inferential statistik, nanti kita tarik kesimpulannya, konklusinya. Dari data analisis ini berkembang lagi nih saat ini dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu-ilmu yang lain, kita tahu yang namanya data science. Data science ini tuh ada statistiknya, ada proses data analisisnya juga, ada data preparation, ada prediction, ada prescription, dan terakhir juga ada interdisciplinary science. Jadi ilmu yang saling terkait juga dengan ilmu yang lain. Data science ini terdiri dari nggak cuma statistik, tapi juga mungkin mathematics dan juga programming, seperti itu. Nah, jadi kita makin menarik kesimpulan nih, oh statistik ini penting nih. Kenapa? Karena jadi dasar tadi. Nah, statistik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mencari data, collect the data, organize, analyze, interpret, and present the data. Jadi, kalau kita mau mengolah data, menganalisis data, berarti kita harus tahu ilmunya. Nah, statistik tersebutlah adalah ilmu untuk mengolah data itu. Di statistik ini ada dua nih, ada branch-nya, ada dua, ada deskriptif dan inferensial. Nah, deskriptif ini fokus dalam meringkas data dan mempresentasikan data, mencari dan meringkas data lalu mempresentasikan data. Kalau yang inferensia fokus untuk penarikan kesimpulan dari data sampel kita. Dari data yang kecil kita bisa menarik kesimpulan untuk populasi kita yang besar. Menarik kesimpulan yang tepat ya, yang sah dan tepat seperti itu. Nah, ini beberapa konsep yang sering nih dari statistik ini, kayak deskriptif tadi analisis, jadi eksplorasinya, distributionnya, sampling, eksperimen, mungkin A/B testing yang sering itu ada p-value, jangan lupa p-value, apa sih p-value? Nah, nanti coba dikulik lagi. Nah, ini nih sebagai kata-kata kunci yang penting mungkin untuk dipelajari, p-value, t-test, ANOVA, korelasi, regresi, dan lain-lain. Jadi, awalnya kita mulai dari statistik. Kenapa? Karena statistik ini ilmu ya, ilmu yang mempelajari terkait pengolahan data. Next-nya nih, kita belajar tools-tools-nya ternyata. Nah, beberapa tools ya, yang mungkin sering dipakai ada Excel, ada database, ada BI tools atau statistical analytics software yang lain, kayak Tableau, Metabase, ada Power BI, mungkin statistical analytics, mungkin SAS, Minitab, SPSS, dan terakhir juga ada R atau Python. Nah, untuk kita melakukan data analisis, kita butuh nih tools kan atau software ya. Nah, makanya dari itu kita memakai tools-tools tersebut. Nah, penting nih untuk memahami tools-tools tersebut. Memahami bagaimana penggunaannya. Jadi understanding the essentials, the foundation part of the tools. Jadi penting dasar-dasarnya. Kenapa? Nanti tools itu berkembang. Jadi jangan kita terpaku pada satu tools, tapi kita harus paham penggunaan tools-nya aja. Adapun pengembangannya nanti kita akan pelajarin bertahap, seperti itu.
Nah, jadi memahami basic konsepnya. Jadi itu akan membantu kita dalam melakukan analisis. Jadi mungkin kalau lebih tepat lagi kita memahami algoritma dari proses yang mau kita lakukan. Nanti itu bisa kita pakai ke semua tools. Contoh, ketika kita mau melakukan regresi, kita harus tahu algoritma melakukan regresi itu apa. Kita bisa melakukan regresi itu di Excel, bisa melakukan regresi itu di BI tools mungkin, atau kita juga bisa lakukan di Python atau R. Tapi kita harus paham dulu regresi itu apa. Jadi memahami konsepnya itu juga penting dan memahami konsep penggunaan tools-nya. Jadi kita nggak harus jago banget untuk awal, kita nggak harus jago, tapi kita bisa paham nih, oh perbedaan masing-masing tools dan penggunaannya secara basic-nya itu seperti apa. Next adalah database. Kenapa ini terpisah? Karena kita tahu, kita sebagai seorang data analisis itu kan butuh ya kita untuk memahami data. Memahami data berarti itu menyimpan data, memanage datanya, dan mungkin data yang terstruktur itu dengan adanya database. Apalagi dengan teknologi sekarang ini, semua data udah terkumpul, berarti masuk ke database. Kita juga harus bisa nih mencari data yang tepat, kayak gitu dari database. Makanya kita perlu memahami database. Di situ kita ada namanya SQL, SQL, Structured Query Language, SQL, bahasanya itu SQL. Nah, beberapa konsep di SQL ini yang sering dipakai oleh data analis ada select, where, aggregate function, sum, max, min, average, order by, group by, joins, union, datetime processing, stream processing, ada partition by, subquery, view index, dan CTE. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang penting basic-basicnya dulu. Pelan-pelan kita tahu, oh database itu penting, strukturnya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan beberapa poin pentingnya konsep dari database SQL-nya itu seperti apa, gitu. Keempat, kita explore nih bagaimana data analis itu prosesnya. Ternyata kita mulai dari memahami dari goals atau masalah yang ada. Wah, jadi ask what question that you want answer. Jadi pertanyakan apa sih pertanyaan yang pentingnya kayak gitu. What kind of the result of you need. Jadi goals-nya. Jadi kita pengen tahu hasil akhirnya itu apa. Nah, ini penting. Goals atau masalahnya itu kita perlu tahu details-nya itu penting. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu, kita cuma melakukan tapi nggak tahu hasil akhirnya atau pertanyaan apa yang mau kita jawab di situ. Next-nya yang penting juga dari suatu proses data analis adalah memilih data. Dari memilih datanya atau melakukan survei atau mencari tadi dari database dengan SQL tadi. Lalu proses datanya. Nah, ada proses itu ada data cleansing, ada transformasi, ada eksplorasi datanya. Kayak gitu. Terakhir kita bisa melakukan analisis. Dengan memahami goals yang tadi, goals atau problemnya, memilih data yang tepat, dan data proses yang tepat, nanti analisisnya pun kita harus bisa melakukan dengan tepat gitu, memilih metode yang tepat. Tapi dengan kita kalau udah melakukan proses yang sebelumnya dengan tepat, analisisnya akan lebih mudah karena kita udah jelas, oh goals-nya ini berarti analisisnya yang tepat tuh ini atau oh datanya bentuknya seperti ini. Berarti saya akan melakukan analisis dengan metode ini yang lebih tepat seperti itu. Nah, ini prosesnya ya. Jadi bingung mulai dari mana? Mulai dari memahami goals atau masalah yang mau kita jawab. Selanjutnya mulai dari mana? Selanjutnya kita lanjutkan datanya, kita cari, kita pahami datanya, lalu kita proses datanya dan baru melakukan analisis, bukan langsung melakukan analisis ya. Jadi kita pahami dulu permasalahannya, kita pilih datanya, lalu lakukan processing dan terakhir baru kita melakukan analisis. Begitu ya. Dan ini cycle ya dan nggak linear. Oh, urutnya harus urut. Nah, mungkin cycle di sini maksudnya adalah ketika kita ada menemukan data nih, choose the right data. Ketika milih data, ternyata kita nemu masalah baru. Jadi kita bisa revise, kita bisa revisi dulu ternyata goals atau problem kita. Oke, kita ternyata dari data yang lebih tepat itu goals-nya adalah ini. Nah, kita balik lagi, kita set the goals-nya yang lebih tepat, kayak gitu. Nanti mungkin dalam proses analisis kita nemu ternyata, wah goals-nya atau problemnya juga nggak tepat nih, metode analisisnya menghasilkan ini. Berarti kita bisa set lagi goals-nya atau ketika data processing, kita cek datanya, oh ternyata datanya yang nggak tepat, kita cari data yang lebih tepat. Nah, kita bisa redo, jadi nggak linear. Linear itu kayak terus bertahap tak 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 itu nggak, tapi kita bisa balik lagi dulu redo prosesnya. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi ya.
Dan terakhir kita juga belajar untuk mengkomunikasikan hasil analisisnya. Bagaimana sih mengkomunikasikan hasilnya? Berarti pertama adalah memvisualisasikan hasilnya. Ini bisa memilih dengan table atau chart yang tepat. Nah, kita belajar nanti, belajar itu mungkin ada beberapa e-book atau buku yang bisa dibaca dari untuk memilih chart yang tepat atau tabel yang tepat. Jadi visualisasi itu nggak melulu terkait chart ya atau grafik ya. Bisa tabel itu adalah bentuk visualisasi juga, bahkan angka atau tulisan itu juga bentuk visualisasi. Nah, yang paling umum adalah chart. Dengan chart tersebut kita bisa menceritakan banyak hal. Lalu kita bisa memberikan beberapa key points dari chart atau tabel yang kita sajikan untuk mempermudah. Jadi visualisasi data itu kita bisa memberikan informasi yang tepat, mengkerucutkan informasi kepada audiens kita. Nah, terakhir kita mengkomunikasikan insight. Nah, insight-nya apa? Biasanya insight itu berupa menjawab pertanyaan atau permasalahannya. Oh, dari hasil analisis terjawab nih. Pertanyaannya adalah A, jawabannya ya ini B. Ternyata ketika A berarti harus B gitu. Nah, bisa juga overall interpretation dari hasil analisis regresi mungkin. Nah, insight-nya adalah overall interpretation-nya. Oh, mana peubah-peubahnya yang berpengaruh, atau secara umum modelnya bagus atau tidak, kayak gitu. Atau menemukan pattern atau pola-pola yang menarik dari proses tersebut. Misal ternyata data trends-nya itu menarik nih di setiap hari Jumat turun. Nah, tiap hari Jumat, setiap minggu seperti itu. Nah, itu kan interesting pattern ya, insight. Jadi temuan yang bisa kita komunikasikan ke audiens kita. Dan terakhir kita juga bisa memberikan nih rekomendasi dari hasil-hasil temuan tersebut. Oke, kalau Jumat turun berarti kita perlu set sesuatu nih di hari Kamis atau Jumatnya kita lakukan sesuatu. Begitu. Jadi gimana sih jadi data analis? Basic statistik, karena statistik tadi ilmu yang mempelajari data, jadi minimal kita memahami dasar-dasar statistik, jargon-jargon atau kata-kata kuncinya di statistik. Analisis toolsnya, jadi mempelajari tools, kita harus paham dasar-dasarnya, jadi kita bisa mengimplementasi analisis kita dengan tools-tools tersebut. Database, untuk mengolah, memanage data kita, terus workflow-nya, prosesnya, analisis prosesnya seperti apa, dan terakhir kita bisa mengkomunikasikan hasil dari analisis kita. Begitu video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.